Baik, perkenalkan nama saya Nadia Nurwahinita, NPM 190810101006. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Yang pertama yang kita butuhkan adalah tentunya VirtualBox. Bagaimana cara download VirtualBox-nya? Jadi kita pergi ke Chrome, lalu kita tulis virtualbox.org. Nanti munculnya ini. Setelah itu kita pilih ke download. Baru kita cari platform mana yang kalian pakai. Kalau saya di sini itu pakai Windows, berarti saya milih yang Windows host. Ini dipencet aja, nanti baru ke download, langsung otomatis ke download. Karena saya sudah punya, jadi nggak perlu di download lagi. Setelah udah punya VirtualBox-nya, baru kita ke ubuntu.com. Jadi kita bisa ketikkan ubuntu.com, nanti keluarnya ini, lalu kita pilih download, pilih Ubuntu desktop, ini pilih Ubuntu versi 20.04.1, di download. Bisa langsung kita download. Nah, ini akan langsung otomatis ke download, dan bisa kita lihat besarnya itu 2,6 GB. Karena saya sudah download tadi, jadi nggak usah di-download lagi. Setelah kita udah punya VirtualBox dan juga Ubuntunya, ini. Setelah kita punya Ubuntu dan VirtualBox, kalau udah, kita buat folder terlebih dahulu untuk nanti sebagai wadah dari OS Ubuntunya. Jadi kita membuat folder, kita beri nama Ubuntu. Nah, udah, baru kita masuk ke VirtualBox. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita pilih baru atau new. Nah, kita tulis tadi Ubuntu. Kita cari di mana letak folder kita tadi. Folder yang udah kita buat. Ini. Select folder. Terus tipenya Linux, versinya Ubuntu 64-bit. Terus lanjut. Di sini ada ukuran memori, jadi bisa kita atur berapa banyak RAM yang kita butuhkan atau yang kita alokasikan ke mesin virtual ini. Ini tuh disarankan 1024 MB. Nih, di sini aku hanya punya 4. RAM-ku hanya 4. Jadinya aku mengikuti yang disarankan 1 GB aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan sampai melebihi yang merah-merah ini, nanti malah nggak bisa jalan atau lemot. Udah, kalau ini boleh diatur terserah kalian. Oke, kita lanjut. Lalu pilih harddisk virtual sekarang, karena kan kita pakai yang VirtualBox tuh. Jadi kita pakai harddisk virtual. Terus pilih ke FDI VirtualBox Disk Image. Jadi nanti kita pakai yang harddisk yang kita pakai VirtualBox Disk Image, bukan yang virtual harddisk. Lanjut. Jadi terus di sini tertulis penyimpanan pada harddisk fisik. Ini itu bisa kalian baca sendiri apa bedanya dialokasikan secara dinamik atau ukuran tetap. Di sini aku memilih untuk dialokasikan secara dinamik
jadi nanti bisa diubah-ubah. Karena kalau milih yang ukuran tetap itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diciptakan. Jadi nanti daripada laptopnya lemot, lebih baik pakai yang dinamik. Jadi kalau misalnya nanti penuh, bisa langsung dipindahkan atau dialokasikan. Lanjut. Ini tadi Ubuntu FDI Virtual Disk Image. Lalu ini lokasi dan ukuran bekas. Ukuran berkasnya itu aku pakai yang 10 GB aja, gak usah banyak-banyak. Aku mengikuti apa yang disarankan. Buat. Nah, kalau udah kayak gini, pilih pengaturan. Ini nggak usah diubah, soalnya sudah benar Ubuntu, Linux, Ubuntu. Langsung tingkat lanjut, pilih yang papan klip bersama ini di 2 arah. Karena kan di sini aku pakai OS Windows, terus yang ini kan kita akan pakai yang Linux, jadi pakainya 2 arah. Jadi bisa jalan dua-duanya. Kalau udah, langsung aja ke penyimpanan. Yang kosong ini diisi sama yang telah kita download tadi. Ini yang Ubuntu 20.04 ISO. Hampir 3 GB. Udah di oke. Baru deh kita mulai. Atau start. Ini pilih disk awalnya itu kita pakai yang tadi Ubuntu 20.04 mulai. Ini proses pengecekan Linux Ubuntunya, Linux model Ubuntu, Linux versi Ubuntu. Ini nunggu sampai 100% baru komplit. Agak memakan waktu. Kita tunggu aja sampai 100. Jadi kalau udah nanti munculnya seperti ini, lalu kita pilih bahasa. Aku mau pakai bahasa Indonesia. Kita pilih install atau pasang. Lalu ini aku pakai English aja. Continue. Lanjut. Kalau udah, di sini ada pemberitahuan bahwa mau instalasinya itu normal atau minimal. Kalau normal bisa dipakai web, game, musik, atau apapun itulah. Banyak. Tapi kalau minimal itu hanya bisa untuk browsing dan yang dasar-dasar aja. Di sini aku pilih yang instalasi normal. Lalu di pilihan lainnya itu ada download update. Jadi kalau kita pencet bisa update Ubuntunya. Tapi nggak usah.
Di sini tuh di kotak ini nggak bisa. Ini tuh sebenarnya ada tulisannya lanjut. Cuma nggak tahu ini kenapa kok geser. Nah, lanjut. Besar. Jadi pilih lanjut. Nah, kalau udah, di sini ada jenis instalasi. Jadi komputer ini kan tidak memiliki sistem informasi. Apa yang ingin Anda lakukan, hapus dan pasang Ubuntu. Tapi kalau dipilih yang itu, peringatannya itu akan menghapus semua program-program yang ada di operasi OS yang ada, akan menghapus program-program yang ada di operasi laptop Anda, operasi sistem yang ada di laptop Anda. Tapi kalau memilih sesuatu yang lain atau something other, di situ Anda dapat membuat atau mengubah ukuran atau memilih banyak partisi untuk Ubuntu. Karena di sini kita menggunakan VirtualBox, jadi kita nggak apa-apa pakai yang hapus diska dan pasang Ubuntu. Soalnya nanti nggak ngaruh ke OS kita, ke sistem operasi yang laptop kita pakai. Jadi nggak akan ngaruh karena kan ini kita pakainya virtual. Jadi pilih yang itu aja. Lalu pilih ini. Pasang sekarang. Diingatkan lagi setuju atau tidaknya. Saya tetap setuju, jadi lanjutkan. Karena saya tinggalnya di menggunakan waktu Jakarta, jadi kita tulis Jakarta. Udah, lanjutkan. Nah, ini akun yang akan ada di OS Linux Ubuntu yang kita install ini. Kita beri nama Nadia NW. Kata sandinya terserah kan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini nanti kayak kita biasanya kalau kita mengunci laptop kita, pasti nanti kan akan ada akun, langsung masukkan password ya, kayak gitu lah. Ntar ini kita lagi diproses. Selamat datang di Ubuntu. Wow, ini penampilan Ubuntu versi 20.041.1. Baru rilis April kalau nggak salah. Nah, kalau udah di restart.
Masuk. Tuliskan kata sandi yang tadi kita buat. Jadi ini tampilan desktop dari Linux Ubuntu. Udah deh, kalau mau logout ini matikan atau logout atau keluar. Bisa milih. Ini kalau mau nyambungkan ke Google, ini mau ke Ubuntu-nya Microsoft, terserah. Mau nyambungkan akun yang mana terserah Anda. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial yang saya berikan bisa membantu. Bila ada salah kata maupun salah pengertian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.